Halo teman-teman, para sobat traders dan investor kripto. Ketemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas harga Bitcoin yang pump hari ini. Apa penyebab Bitcoin pump hari ini? Yuk kita cek. Kita pantau dari CoinMarketCap. Harga Bitcoin saat ini diperdagangkan 26.287 per Bitcoinnya, atau mengalami kenaikan 24 jam terakhir sebesar 1,85% atau 7 hari terakhir 0,80%. Dan saat ini keseluruhan market kripto diperdagangkan di 1,05 triliun dolar dengan kenaikan sebesar 1,04%, dan volume 24 jam terakhir sebesar 25,04 miliar dolar. Dan saat ini Bitcoin dominance masih tinggi ya teman-teman, di 48,5%. Artinya masih dominan orang untuk memborong atau mengakumulasi Bitcoin daripada koin-koin lainnya. Nah, oke, langsung aja kita masuk. Kenapa harga Bitcoin saat ini bisa pump, dan altcoin yang lainnya beberapa sudah mulai pump atau menaik, walaupun beberapa masih ada yang merah. Yuk kita cek langsung beritanya. Oke, dikutip dari n.bitcoinsystemy.com, di sini ditulis Bitcoin tiba-tiba melonjak. Apa data terbarunya? Mata uang kripto terbesar di dunia, Bitcoin, telah meningkat lebih dari 2% dengan pergerakan yang tiba-tiba. Berikut detailnya. Menurut data terbaru, harga Bitcoin telah naik 2,3% dengan pergerakan tiba-tiba sekitar $25.800 dan diperdagangkan pada $26.200 saat penulisan ini. Dan bahkan altcoin yang lain mengikuti Bitcoin yang menaik, walaupun secara proporsional lebih rendah. Harga Ethereum menaik 1,28%, harga BNB menaik 1,12%, dan harga XRP menaik 0,97% dalam 1 jam terakhir. Oke, selain itu juga ada Algo, Litecoin, dan Link juga yang mengikuti kenaikan hari ini. Nah, di sini dikutip bahwa 28,33 juta dolar terlikuidasi di pasar karena kenaikan harga Bitcoin dalam 1 jam terakhir. Dan dari jumlah tersebut 23,75 juta dolar itu adalah transaksi jangka pendek dan 4,59 juta dolar adalah transaksi jangka panjang. Likuidasi yang terjadi di Bitcoin yang paling banyak itu sebesar 17,87 juta dolar, diikuti oleh Ethereum dan yang lainnya. Oke, apa yang menjadi pemicu di sini? Ditulis bahwa pemicu kenaikan ini sebenarnya tidak terjadi malam ini. Namun ada berita bahwa JP Morgan akan meluncurkan token berbasis blockchain yang dimana adalah salah satu perkembangan positif yang membuat harga Bitcoin menaik. Jadi Bitcoin pump ternyata adalah penyebabnya JP Morgan akan membuat token berbasis blockchain. Nah teman-teman, JP Morgan ini adalah satu bank terbesar di Amerika yang awalnya juga adalah anti kripto atau menolak penggunaan teknologi blockchain dalam sistemnya. Tapi adopsi massal yang terjadi saat ini dan begitu banyak orang yang sudah mulai mengakumulasi Bitcoin membuat JP Morgan berpikir bahwa meluncurkan token berbasis blockchain adalah ide yang cemerlang atau ide yang menguntungkan untuk mereka jangka panjang, sehingga mereka membuat pasar hari ini bisa pump hijau. Tapi kita perlu khawatir teman-teman bahwa pump ini belum 100% menunjukkan kita masuk fase bull run ya. Artinya sebelum terjadi halving maka fase bull run belum akan terjadi. Jadi tetap kita mewaspadai adanya fake pump atau pump sekedar mencari likuiditas pasar, yang artinya teman-teman yang bermain futures atau derivatif hati-hati akan terkena likuidasi. Dan kalau kita yang sudah mengakumulasi di spot, kita tentu senang kalau harga di bawah naik seperti ini, dan kalaupun turun tentu kita sudah siap dana lebih untuk menyerok Bitcoin dan koin-koin lain yang potensial. Nah, jadi teman-teman, di sini jelas bahwa Bitcoin sudah dijadikan sebagai salah satu aset oleh bank terbesar di Amerika dan salah satu
mata uang kripto yang sudah mulai dipertimbangkan oleh banyak pihak, termasuk Amerika Serikat yang notabene adalah pemegang atau perputaran pasar keuangan kripto terbesar di dunia. Artinya teman-teman, satu persatu di Amerika, bank-bank di Amerika sudah mengadopsi teknologi blockchain kripto, maka otomatis harga Bitcoin akan terpacu naik lebih. Apalagi menjelang halving seperti ini, tentu akan muncul berita-berita atau narasi-narasi positif untuk membangun kita masuk ke dalam pasar keuangan kripto. Dan tentu momen saat ini tepat untuk kita mengakumulasi teman-teman. Jadi kalau kita yang percaya bahwa Bitcoin akan mencapai $100.000 di tahun 2025 setelah halving, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk kita memperkaya aset kita. Bahkan yang kita belum kaya pun bisa memiliki peluang untuk kaya di 2025. Tapi sekali lagi teman-teman ingat, lakukan riset mandiri, lakukan Dior bahwa aset teman yang teman beli itu menguntungkan di tahun mendatang. Dan satu lagi teman-teman, Bitcoin sudah mulai dilirik oleh sekelas BlackRock, bahkan sudah diajukan Bitcoin ETF spotnya oleh beberapa investasi yang manajer investasi yang mengelola dana-dana nasabah seperti ARK Invest, Citadel, Fidelity, dan Invesco, dan termasuk BlackRock. Teman-teman, yang jadi pertimbangan adalah kenapa BlackRock mau melirik Bitcoin saat ini, padahal dulu kita tahu beritanya BlackRock itu adalah perusahaan yang menganggap Bitcoin itu ilegal, perusahaan yang menganggap Bitcoin itu hanya sekadar penipuan. Tapi saat ini BlackRock sudah mau melirik, bahkan dengan jelas Larry Fink sudah mau mengajukan Bitcoin ETF spot ke SEC atau sekuritas bursa di Amerika. Jadi teman-teman, ketika berita seperti Bitcoin ETF spot ini disetujui nantinya, dan bahkan adopsi massal Bitcoin terus berkembang dari tahun ke tahun, maka teman-teman, harga Bitcoin tidak akan lagi diragukan akan mencapai $100.000 atau setara 1,5 miliar rupiah dengan harga kurs saat ini. Bahkan lebih mungkin teman-teman bila adopsi massalnya lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah, oleh karena itu teman-teman, bila yang masih percaya dengan Bitcoin, ini adalah kesempatan. Tapi yang belum, tidak apa-apa, boleh dilihat lagi bahwa aset yang teman-teman ingin beli itu seperti apa, dan apakah benar-benar bisa menguntungkan teman-teman di masa mendatang, atau menguntungkan, memberikan dampak ekonomi bagi teman-teman, terlebih ke aset teman-teman. Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jika video-video seperti ini dapat memberikan manfaat edukasi yang baik bagi teman-teman, bantu channel ini subscribe, like, comment, share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.